Heya, yo. Piala Dunia udah masuk ke babak 16 besar, udah babak knockout ya, udah pada deg-degan nih tim unggulannya masing-masing apakah bisa laju ke perempat final atau enggak. Nah, kali ini gua akan ngebahas dari sisi fantasi World Cup-nya. Nah, kali ini gua akan ditemani oleh Mas Gede dan Mas Reza dari FPL Begini. Bos, hai. Halo, Yo, halo. halo. Selamat Halo, malam. halo Mas. Gila nih. Oke, Set Piser bisa follow, ini wajib ya untuk follow dari Instagramnya @fpl.begini. Ingat tuh, @fpl.begini. Di Twitternya juga ada @fpl_begini. Underscore begini, iya. Yes, dan YouTube-nya juga ada, men. YouTube-nya YouTube-nya juga juga ada. ada. Meskipun Yoi, saat ini lagi agak vakum sebentar sih. Jadi lebih fokus di Instagram sih. Oke. YouTube-nya namanya Mas Gede itu FPL Begini juga ya? FPL begini aja. Nanti Oke. keluar kok. Oke, nah ini gue kedatangan dua pakar FPL. Kalau kemarin gue datengin Medio Club Indonesia dan gue pakai ilmunya untuk ngadepin MD1 dan MD2. Nih kita sekarang lagi ngebahas nanti nih ketika MD3 sudah selesai nih, Mas Gede dan Mas Reza ya. Bukan Piala Dunia akan memasuki fase knockout yaitu, nah dari tiga laga selama fase grup Piala Dunia 2022 kemarin. Apa sih selama ini yang menjadi catatan dari Mas Gede dan Mas Reza? Dari Mas Gede dulu kali ya. Oke, di Fantasy World Cup ini tentu untuk orang yang biasa main FPL tuh agak kaget ya. Karena Yoi. formatnya ini agak beda sendiri itu. Bener-bener sama Euro pun agak beda ya, karena ini lebih fleksibel dan lebih pacing banget loh istilahnya. Kalau misalkan kita istilah game gitu kan memang sprint banget ya, dari segi mekanisme transfer, substitusi, terus juga chips-chipsnya gitu kan, strategi kita menaruh chipsnya itu orang-orang udah pada pakai 12 man, terus juga udah pakai power captain, bahkan di match week 2 ini nih udah pada gosok wildcard gitu kan. Memang sistemnya dari si World Cup Fantasy ini tuh ada yang namanya ini ya, fantasi wildcard hack, kalau kalau ada yang tahu tuh. Oh iya itu yang bisa dua kali ya katanya ya itu ya. Bener, ini nih kayak bug ya, agak tahu bug nih, kayak ada sebuah celah nih, ini kurang QC atau gimana nih yang bikin aplikasi aturannya. Jadi bisa dimainin sama dia. Jadi itu sih sebenarnya ini lebih pintar-pintar ke strategi penggunaan chips dan cara dia bermain sih ya. Beda sama FPL, kita benar-benar squad si pemainnya. Tapi ini juga seperti itu, tapi kita harus gercep juga. Jadi kayak ada main tangan juga, harus cekatan gitu sih. Oke. Mas Reza mungkin mau nambahin. Iya tadi udah disebutin nama Gede tentang fantasinya. Kalau itu tadi bener yang wildcard hack itu ya, gue udah ngerasain nih karena gue kan wildcard nih di match day 2 ini nih ya. Nah setelah match day berjalan itu gue masih bisa transfer pemain. Iya, jadi gue bisa ibaratnya ngerombak tim lagi di match day ketiga gitu tanpa kena minus gitu. Cuman ya tapi nanti itu tunggu match terakhir aja gitu. Jadi biar enak gitu siapa aja yang pengen diganti gitu. Dan itu tadi yang Gede bilang dari segi fantasinya, tapi kalau dari segi hasilnya ini sebenarnya gue pribadi mengecewakan ya di week 1 sama week 2 ini gitu. Jadi banyak nama-nama yang tadinya dibilang bakal ini malah melempem gitu. Contoh kemarin Belgia kalah kan lawan Maroko. Sedangkan itu gue masang 2 pemain Belgia, itu De Bruyne ya. Gue masang De Bruyne dari match day 1, cuman nggak ada hasilnya gitu. Jadi emang nggak ketebak sih World Cup kali ini ya. Dan dari segi fantasi juga kan tadi banyak bermasalah juga sih, banyak yang DM ya di Instagram FPL begini, banyak yang DM masalah-masalahnya. Contohnya kayak dia bisa ngelebihi budget gitu, budgetnya. Jadi dia bisa jadi bukan 100 M, dia lebih 106 M, tapi masih bisa dikonfirm gitu. Jadi masih banyak kendala sih emang untuk fantasinya ya gitu ya.
Oke, oke, oke. Oke, sebelum ke Mas Gede nih, masih di lu Reja. Iya, iya. Kemarin kan Argentina kalah lawan Arab. Betul, Habis betul. itu Jerman kalah lawan Jepang. Habis itu Korsel nahan Uruguay itu. Iya, iya. Ekuador sama Kanada bermain cukup bagus dan yang nyulitin negara besar lah. Terus Iya, iya. banyak juga skor yang kosong-kosong, ya kan? Nah, iya itu benar-benar. Itu total zong apa ada poin tertinggi lu berapa? Apanya tuh? Dari pemain atau total? Dari pemain yang paling yang paling gede berapa dapatnya? Yang paling gede itu kalau nggak salah ya ini di match day kedua itu si Messi itu gue, karena gue pemilihan pemain gue mungkin kurang hoki kali ya. Jadi pemain-pemainnya banyak yang zong gitu. Malah ya yang paling gede itu kalau nggak salah ya Messi itu 9 poin kan. Gue nggak ada Mbappe kan. Mbappe itu kan kemarin cetak 2 gol gitu kan. Iya. Gue masa Neymar nggak ngapa-ngapain kan lawan Serbia gitu. Jadi ya kalau dari pribadi gue emang cukup zong sih di 2 match day pertama. Oke. Kalau Mas Gede sendiri nih, gimana kemarin dari pertandingan-pertandingan itu yang paling zong tuh yang mana yang paling ngeselin ya dari Arab Saudi yang bisa bantai Argentina atau mungkin dari Jepang yang bisa ngebantai Jerman? Jujur kalau dari gue udah mencapkan diri gue tuh casual player udah bendera putih dari awal. Asal gue tahu mekanismenya aja gitu, terus siapa-siapa pemain yang banyak direkomendasikan orang, gue share kembali ke teman-teman di FPL begini gitu. Tapi gue sendiri jujur kayak keteteran sih ya, karena memang ya faktor gue sibuk banget di Piala Dunia justru gitu kan. Nah, terus apa namanya di sini tuh soal pilihan pemain kan kita kan banyak kayak awal tuh kayak template gitu kan, terus ternyata zong akhirnya kan pas di match day kedua ini kan banyak yang wildcard, ternyata kan berbalik lagi gitu kan. Jadi tuh otomatis wildcardnya juga banyak tuh yang zong tuh, karena mereka berkaca di match day 1. Makanya banyak yang bilang di World Cup kali ini tuh bisa dibilang World Cup yang paling unpredictable lah. Itu benar-benar kayak semua tuh kayak kebolak-balik, kayak nggak bisa kita judge based on last match gitu kan. Besok tuh bisa berubah lagi. Kayak kemarin Kanada sempat mengejutkan, wah benernya nih Kanada nih yang benar. Tapi ya habis itu ya balik setelan pabrik gitu kan. Jadi emang ini benar-benar bagi gue pertama kali gue main World Cup apa namanya Fantasy World Cup gitu kan, yang kalau yang turnamen gue pernah yang AFCON kemarin gue main tuh juga casual banget gitu, casual abis justru. Nah yang Euro justru agak asik gitu kan, karena dia sama kayak UCL gitu kan, kurang lebih sama. Nah di World Cup ini ya kita excited aja karena World Cup gitu kan, turnamen terbesar, terus juga ini bisa dibilang World Cup dengan format terakhir ya yang pakai tim 32 tim ya. Terus World Cup terakhirnya Messi, Ronaldo gitu. Jadi bagi gue kadang World Cup fantasi ini tuh kayak jadi pisau bermata dua bagi gue nih. Antara gue jadi terlalu menikmati World Cup-nya sama jadi nggak nikmatin World Cup ya gitu. Oh, malah ke distraksi ya sama malah ke fantasi distraksi. World Cup-nya sendiri. Memang ada tuh temen gue tuh kayak gitu juga tuh. Gue kayaknya dia kan FPL ini banget ya. Cuma ketika World Cup kayaknya gue main-main aja deh. Karena takut nggak menikmati World Cup-nya. Bener. Sama lah kira-kira. Oke, kalau menurut Mas Gede nih ya, Mas Gede ini kalau di aturan dari FWC sendiri, Fantasy World Cup sendiri, lu lebih cenderung masang back atau mid atau striker nih dibanyakin? Karena kan agak beda nih sistem scoringnya ya. Kalau back itu sekalinya clean sheet itu bisa langsung 6, ya kan? Terus kalau mid itu istimewanya kalau nyetak gol nilainya lebih gede daripada striker. Nah, tapi kalau striker sendiri mau clean sheet mau enggak dia nggak ngaruh. Nah, lu sendiri lebih cenderung memprioritaskan yang mana nih? Banyakin back, banyakin mid, atau striker pasang full 3 dengan rules yang sekarang? Sekarang tuh agak unik juga ya, masing-masing sektor itu ada plus minusnya gitu kan. Tapi kalau disuruh pilih yang mana yang menurut gue lebih bagus, kayaknya antara back sama striker justru yang menurut gue agak lebih
Banyak. mendulang poin ya kalau kita berkaca dengan sejauh ini. Kita lihat di midfielder sebenarnya banyak pemain-pemain yang sebenarnya bisa diklasifikasikan midfielder tapi dia di striker gitu. Jadi pilihannya tuh kebanyakan di striker gitu kan. Kayak let's say kayak siapa ya? Messi di UCL midfielder bukan sih? Di UCL mid dia. Mid ya. Nah, striker apa mid gitu? Ya pokoknya striker, sorry. Pokoknya ada beberapa gitu yang masuk ke striker. Terus gue lihat juga di World Cup kali ini bisa dibilang agak low scoring ya. Iya. Hanya ada beberapa match yang memang meledak banget gitu kan, kayak kemarin Spanyol 7-0. Terus juga si siapa namanya? Inggris gitu kan. Tapi mostly kayak 1-0 ya, 0-0 gitu kan. Paling ya 2-0 gitu. Nah, itu gue ngeliat makanya kalau kita lihat total poin aja di sini tuh yang mendulang tinggi tuh forward sama defender gitu justru ya. Midfielder paling agak kurang konsisten gitu kalau gue lihat. Nah, terus ditambahkan kayak ada nilai-nilai yang kayak shoot on target gitu-gitu. Meskipun memang di midfield juga ada variable lain gitu seperti key passes dan tackles gitu. Tapi menurut gue sejauh ini sih striker sama defender yang agak cukup menarik untuk di picks. Oke. Nah, ini nih mungkin ke Mas Reja kali ya. Kita sekarang udah mulai masuk ke abis MD3 nih, kita udah wajib pakai wildcard untuk ngocok ulang lagi pemain di fase 16 besar. Nah, kalau menurut gua nih nanti benar atau enggak ya? Apakah kita harus memasang pemain-pemain dari tim yang menurut kita akan memenangkan pertandingan aja? Atau kalau iya, mana yang kalian rekomendasikan untuk pasang pemain-pemainnya, karena Mas Gede dan Mas Reja PD mereka akan melangkah jauh lah. Yang pasti gue bakal pasang, ya betul tadi yang menurut gue bakal melaju ke babak selanjutnya ya, kayak tim-tim besar gitu kan. Paling kemungkinan kalau yang unpredictable tuh kalau tim besar, contoh misalnya nanti Argentina jadi runner up, kemungkinan kan dia bakal ketemu Prancis kalau nggak salah ya. Jadi itu kan bakal susah kedebak ya. Mungkin gue bakal milih yang nanti bakal ketemu tim enteng aja gitu. Soalnya kan nanti setelah 16 besar ini nanti kita cuman dikasih jatah free transfer itu 4 kali free transfer gitu. Jadi harus benar-benar kita pilih yang kelihatannya bakal lolos, karena kalau kita pilih yang nanti nggak lolos jadi PR juga nanti buat ngebuangnya PR ya. Iya, ngebuangnya PR juga gitu. Paling tapi bisa aja sih, cuma takutnya jadi minus gitu kan, harus transfer lebih dari 4 gitu. Tapi kalau nggak salah 4 ya, setelah 16 besar itu dikasih jatah transfernya itu 4 gitu. Nah, kalau emang kayak gitu, tim mana aja nih yang harus gue pasang nih? Jerman, Spanyol, Belanda. Ya itu tim-tim gede, Belanda, Jerman, Spanyol. Belanda gagal gue 3 kali sama Belanda. Iya sih, Gakpo doang mungkin yang berhasil kalau ada yang masang Gakpo ya. Gitu. Ya paling kalau selama fase grup ini gue lihat Spanyol yang penampilannya menjanjikan sih gitu. Iya, terus gue rekomendasiin tuh di Spanyol tuh Jordi Alba kemarin tuh. Walaupun dia nggak clean sheet, dia assist kan ya tuh ya, assist ke Morata. Iya, terus di match pertama dia juga assist juga, terus ngasilin penalti juga kan. Makanya di sini Alba kalau gue lihat walaupun umurnya udah pengalaman ya. Cuman ya itu gue rekomendasiin Alba sih. Makanya di sini kemarin gue transfer Alba juga tuh kemarin pakai wildcard. Cuman ya itu tadi gagal clean sheet gara-gara gol si itu tuh siapa Jerman. Padahal udah clean sheet. Sebenarnya kalau di FPL itu hitungannya clean sheet Alba karena dia udah ditarik keluar. Iya, setelah ditarik keluar dia Spanyol kebobolan. Nah, makanya uniknya tuh di Fantasy World Cup itu dia nggak kayak gitu, dia tetap hitung nggak clean sheet jadinya. Itu padahal baru semenit Alba keluar langsung kebobolan Spanyol itu. Si penggantinya blunder Balde itu. Salah oper. Iya, makanya gue rekomendasiin ya itu tadi pemain-pemain dari tim besar aja sih gitu. Yang kelihatannya bakal lolos. Aja ya. Iya, soalnya itu tadi Prancis, Spanyol gitu kan, Brazil.
Padahal Brazil belum tentu loh nanti malam lawan Swiss Oh nih. iya benar, lawan Swiss. Lawan Serbianya Oke, tadi menang ya? Serbia menang. Serbia Iya menang. benar. Enggak, seri. 3-3, Pak. Oh iya Tiga benar ya. sama. Iya, Seri ya. 3-3. Kamerun ya, iya benar. Mas Gede, nih ya. Ini pertanyaan yang mungkin yang paling menarik nih. Menyusun skuad fantasi setelah apa di babak knockout ya. Tentu perlunya tuh kita tuh harusnya nge-mix ya pemain mahal sama murah ya. Apalagi nanti kalau udah masuk di 8 besar. Biasanya kan hanya tersisa tim-tim besar di mana kebanyakan itu mahal semua, nggak ada yang murahnya, ya kan? Hmm. Nah, siapa nih rekomendasi pemain dari Mas Gede nih yang selama eye test lu nikmatin World Cup kemarin lah dengan pengetahuan yang sesedikit itu, tapi harganya yang underrated lah, yang masih murah, tapi potensinya kayaknya bagus nih. Nah, ini kan terus yang selectednya mungkin masih sedikit persen, nggak harus banyak. Kalau Mbappe udah 45%, Messi udah 67%. Buat tips juga nih bagi teman-teman di FWC nih. Kalau untuk beberapa pemain murah jatuhnya ya, justru di sini pemain murah yang banyak mendulang poin tuh dari defender, saya balik lagi. Dan satu nama itu rombongan nih dari Maroko. Itu saat ini Maroko tim yang belum pernah kebobolan ya, clean sheet 2. Dan lo lihat tuh backnya poinnya murah-murah, harganya murah-murah, poinnya juga ya lumayan gitu kan. Ditambah nanti di match week 3 kan dia akan melawan Aussie ya. Ekspektasi sih kayaknya mereka bakal clean sheet, dan ini lumayan nih untuk mereka. Misalkan mereka kan belum pasti lolos, masih perlu nge-push gitu kan. Jadi kemungkinan line up pemainnya tuh masih sama dengan si yang kemarin-kemarin gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau misalkan udah di knockout, apakah dia masih relevan kita pakai gitu kan ya? Menurut gua tergantung lawannya sih ya, tergantung lawannya. Tapi seenggaknya itu untuk kita sepanjang melihat kemarin aja lawan Belgia aja tuh sebegitu bagusnya sih ya menurut gue ya, si Maroko ini underrated habis sih. Memang De Bruyne sendiri juga udah ngomong timnya tuir-tuir gitu kan. Gue juga udah pada iya tuh kemakan omongan atau gimana kita nggak tahu kan. Tapi menurut gue salah satu yang perlu itu dari Maroko. Ya lu bisa ngambil tuh Aguero versi back ya. Versi typo juga Aguero. Terus ada itu harga 4 kalau nggak salah, harga 4 murah banget. Terus ada Mas Rowi. Mas Rawi apa sih dibaca? Mas Rowi. Dari Maroko iya. juga. Iya, dia kan dari Ajax sekarang di Munchen ya. Dia poinnya juga tinggi. Kalau ya paling enak sih ambil Hakimi, cuman Hakimi kan agak pricey ya. Terus mungkin kalau tim selanjutnya mungkin agak murah, sebenarnya nggak murah ya, middle lah, dari idola gue sendiri sih. Maksudnya tim idola gue, Inggris. Nah, siapa tuh? Inggris. Inggris so far sebenarnya agak lumayan ya. Kemarin kecolongan aja tuh karena mereka udah menang besar sama Iran kebobolan 2. Menurut gue tuh kecolongan aja sih. Next nanti match week 3 dia akan melawan Wales. Wales juga sebenarnya nggak pernah ada gol, cuman gol penalti doang. Jadi open play dia. Jadi open play mereka masih 0 lah. Jadi lu bisa ngambil tuh yang agak murah ya, ini adalah seperti Trippier dan juga Luke Shaw yang bagus sih. Dan Shaw sih daripada Trippier ya, bener ya? Iya sih benar, Luke Shaw bagus ya. Dan Lord Maguire juga jangan dilupakan tuh. Asis, kemarin ratingnya yang paling tinggi. Kemarin asis. lawan USA juga ya paling tinggi ratingnya kalau udah kan bola jam pertama. Clearance, tackle paling banyak. Terus juga menurut gue kalau mereka lolos tuh next calon lawannya tuh menurut gue agak lumayan inilah ya. Either antara si Belanda pasti ya, mungkin Belanda. Paling runner up-nya nih antara Ekuador atau Senegal. Menurut gue masih agak kebantu lah kalau dari nanti next-nya. Paling itu sih beberapa. Kalau kapten tetap Kane. Kapten kan Kane kan dari awal ya main, kalau misalkan dari jadwal main duluan. Gue 2 kali matchday ini selalu di Kane sih dari Ken. Cuman jadi ternyata Ken-nya Karozong baru ganti gitu ya. Karozong baru ganti, cuman masalahnya kita cuma dikasih satu kesempatan doang kan. Jadi pas nge-nyarter satu pemain yang kita pasang kapten pun tuh harus dipikir dulu tuh. Kalau misalkan UCL kan
bodo amat lah siapa aja yang penting main duluan tuh. Sama Iya, Euro iya. kemarin juga gitu tuh. Nah ini cuma sekali doang gitu. Jadi kalau lo udah Ken terus kan pilihan cuma satu doang nanti sisa siapa gitu. Iya, Jadi iya. kan di grup C sama D itu kan ada Messi di C atau di D C? Di C ya. Di C dia. Di C Di C dia. ya. Nah makanya kan banyak pertimbangan antara Ken atau ke Messi itu kalau untuk kapten awal gitu kan. Pemain Inggris atau Messi itu biasanya. Jadi Oke, gitu sih. oke. Jadi pemain-pemain Paling satu lagi Maroko sama pemain Inggris. Oke, ada lagi? yang dari Kroasia tuh, cuman kemarin kebobolan sih sayang banget. Si Sosa itu murah banget. Oh, Sosa, iya. Sosa memang diferensial 3,5. banyak orang ya. 3,5 juta Iya, ya. 3,5 juta. diferensial banyak orang ya. Diferensial banyak orang sama Diferensial Schofield. banyak. Iya, Borna Sosa itu keren sih. Nah, kalau Mas Reza gimana Mas Reza? Oh, udah disebutin semua sih sama Gede tuh ya. Lagi dong. Lagi dong. Tapi kalau menurut gue yang murah itu dan yang layak itu ini sih kipernya Belanda, Noppert. Itu dia 4,45 ya harganya. Kemarin main bagus banget pas lawan match pertama lawan apa namanya tuh? Ekuador ya? Ekuador. Senegal. Tapi kemarin Senegal. ya kemarin lawan Senegal kebobolan sih emang. Cuman dengan harga 45 di tim Belanda ya. Bahkan dia lebih murah dari kiper kayak apa Ochoa lah atau apa. Itu 45 di Belanda kan. Dan nanti ketemunya kemungkinan ya kalau emang lolos ketemunya ya tadi mungkin runner up grup B ya. Kan kemungkinan Inggris belum tentu juara grup juga sih, cuman ya runner up B kemungkinan lawan Iran atau Amerika. Jadi masih layak sih gitu si Noppert ini ya dengan harga 45. Ya paling itu sih kalau rekomendasi gue ya yang low budget ya. Paling ya ini sama gelandangnya juga lumayan sih walaupun harga 6 ya. Si Klaassen ya. Oh, harga 6 murah sih Belanda. kalau di FWC. Murah iya, apalagi dia udah cetak 1 gol dan 1 assist tuh di si Klaassen itu kan. Dan main reguler terus walaupun ya menit 80 diganti atau apa ya. Cuman itu lumayan murah juga sih untuk tim Belanda gitu. Iya dibandingkan dengan Bergwijn yang belum ada kontribusi apapun ya. Iya benar, Bergwijn bahkan kemarin cuman main 1 babak doang dan poinnya 0 gitu. Diganti Depay kalau nggak salah. Iya, jadi mending si Klaassen posisinya kan kalau Bergwijn kan emang sayap ya. Kalau Klaassen ini kan lebih ke beneran gelandang tengah gitu. Jadi itu lumayan murah juga kalau Klaassen ya. Oke, Setpisser, thank you banget ini dia ini harusnya teman-teman catat ya, Setpisser catat. Nah, kalau mau lebih tahu lebih banyak lagi, silakan aja nih follow sekali lagi nih Instagramnya @fpl.begini, di Twitternya fpl_begini dan di YouTube-nya pantengin di FPL begini. Ini wajib follow nih, ya kan? Ya tentunya juga wajib likes dan share video ini sampai seluruh kenalan lu kontak di WhatsApp semua di share. Oke, thank you banget ya Mas Gede sama Mas Reza. Nanti kita pasti akan undang lagi, apalagi nanti kalau udah sampai ke babak perempat final. Nah ini nih mungkin tips-tips dari Mas Gede sama Mas Reza ini dibutuhkan sekali oleh netizen nih. Saya mewakili netizen ini berharap ini mau diundang lagi kayak gitu. Jangan sampai. Siap. Terima kasih banget sih Setpiece nih udah ngundang. Iya nih. Dan buat teman FPL begini yang belum tahu Setpisser, wah di Setpisser nih liganya hadiahnya gede banget. Gila, mantap gitu kan. Langsung daftar gue Mas, langsung gue ikut. Wah, peringkat berapa nih? Jangan-jangan udah peringkat berapa? Malu kalau disebutin sih. Oke, thank you ya Mas Reza, jangan kapok, mohon maaf kalau ada yang kurang. Oke, Setpisser, thank you. Kita nonton lagi dong sepak bola. Yuk, thank you. Iya. Bye. Oke, thank you Mas. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpisser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya, Bro ya.